Sobat Bersimfoni dimanapun berada, ketemu lagi dengan podcast Solo Bersimfoni. Kali ini kita membawa tajuk Sebar Kauruh yang sudah lama mungkin dikenal. Program ini juga sudah sering diselenggarakan oleh Solo Bersimfoni. Namun kali ini dikemas dalam bentuk podcast. Dan tema kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang akselerasi implementasi kokurikuler pada program Sekolah Adi Pangastuti. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu Sekolah Adi Pangastuti, bukan? Adi Pangastuti ini adalah implementasi dari 8 perilaku masyarakat Jawa, yaitu ada guyub rukun, gotong royong, kerapyak semana, lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, andap asor, dan tepas selira. Dan tentunya di kurikulum yang sudah baru, sudah berubah banyak sekali saat ini, ada hal yang baru juga, yaitu dimensi profil lulusan. Kalau dulu kita mengenal ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, saat ini ada 8 dimensi profil lulusan yang tentunya bertujuan untuk menguatkan dan mengembangkan karakter siswa. Dan untuk itu bersama saya Asri Puji Hasuti, saat ini saya sudah bersama narasumber hebat, yaitu Bapak Agung Wijayanto SPD MPD. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 dan juga PLT Cabang Dinas Wilayah 7. Baik, kita langsung sapa saja. Selamat pagi Bapak. Iya, pagi Bu Asri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Dan luar biasa. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir menemani kita di podcast Sebar Kauruh kali ini. Kita akan membahas banyak hal Bapak tentang kokurikuler nih, hubungannya dengan Sekolah Adi Pangastuti. Kita mengambil tema akselerasi implementasi kokurikuler pada program Sekolah Adi Pangastuti. Baik, langsung saja nih, menurut Pak Agung, saat ini bagaimana sih peran kokurikuler dalam kurikulum? Kita tahu saat ini kita sudah mengenal kurikulum dengan pendekatan pembelajaran mendalam ya Pak ya. Nah, untuk mendukung 8 dimensi profil lulusan ini, bagaimana peran kokurikuler tersebut Bapak? Terima kasih Bu Asri, Sobat Adi Pangastuti. Jadi kita ketahui bersama bahwa yang menjadi goal, yang menjadi standar kompetensi lulusan dari pendidikan ini adalah seperti tertuang dalam Permendikdasmen nomor 10. Itu adalah 8 profil lulusan seperti yang sudah disampaikan Bu Asri tadi, itu ada pada Permendikdasmen nomor 10, yaitu ada 8 profil lulusan, yang mana 8 profil lulusan itu adalah mulai dari keimanan, ya, takwaan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga kewargaan dan seterusnya, yang ada 8 profil itu dicapai dengan 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Jadi peran dari kokurikuler dalam hal ini adalah bagaimana kegiatan ini untuk penguatan, ya, kemudian untuk pendalaman dan juga sekaligus sebagai implementasi dan juga untuk berbagai aktivitas yang disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi perannya adalah bagaimana untuk menuju profil lulusan tadi. Baik, berarti ini terkait sekali dengan visi misi kurikulum saat ini ya Pak, yaitu 8 DPL tadi. Nah, lalu dari Dinas Pendidikan sendiri nih Pak, bagaimana kebijakan yang sudah diambil terkait kokurikuler yang terintegrasi di dalam kurikulum yang baru ini? Jadi Kemendikdasmen sudah memberikan banyak informasi ya kepada khalayak pendidikan di satuan pendidikan. Jadi kokurikuler itu diserahkan sepenuhnya pada satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana agar kokurikuler itu pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi pada prinsipnya fleksibilitas dari satuan pendidikan sesuai dengan kearifan lokalnya ya tentu sudah mempunyai kekuatan masing-masing. Ya seperti halnya kita di Jawa Tengah itu seperti yang sudah dilakukan Adi Pangastuti ya, dengan program Adi Pangastuti dengan Hasta Laku, itu saya rasa salah satu kearifan lokal yang mana ini bisa diangkat ya. Jadi jangan pernah berhenti. Saya juga berpesan kepada teman-teman di Adi Pangastuti, program Adi Pangastuti itu jangan pernah berhenti, karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita. Terpenting kita itu saat ini adalah bagaimana kokurikuler itu menguatkan karakter anak-anak kita di tengah situasi global yang sudah sedemikian ya. Jadi
pasca pandemi, perubahan kurikulum, itu kemudian situasi ini ditangkap oleh kementerian kita. Bahkan ini melalui surat edaran 3 kementerian. Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Agama, itu dalam rangka untuk penguatan karakter itu salah satunya dengan ada program ya, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikan ya kebiasaan-kebiasaan tersebut, dan itu adalah bisa menjadi bagian dari kokurikuler. Karena kokurikuler itu sebenarnya bisa melalui G7 KAIH itu, bisa kemudian melalui integrasi dari berbagai mata pelajaran, dan juga bisa melalui kegiatan-kegiatan lain yang disesuaikan dengan kearifan lokal tersebut. Menarik sekali ya Sobat Simfoni, ternyata Pak Agung ini memberikan support luar biasa ya Pak, untuk bisa mensupport kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai hastalaku berkaitan dengan program kokurikuler. Tentunya ini sangat nyambung sekali ya Pak. Dan tadi juga disebutkan ada 3 kementerian langsung yang menguatkan dengan surat edaran yang kemudian memperkuat bagaimana implementasi atau pelaksanaan kokurikuler di sekolah. Nah, tadi Bapak sebutkan tentang 3 cara ya Pak, 3 cara dalam pelaksanaan kokurikuler di sekolah, yaitu yang pertama dengan kolaborasi lintas disiplin ilmu atau MAPEL, yang kedua dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan terakhir dengan cara lain. Nah, kalau menurut Pak Agung, kalau dari Sekolah Adi Pangasuti sendiri, ini apakah yang paling nyambung itu dari ketiganya yang mana nih Pak? Sebenarnya gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya, mulai dari bangun pagi ya sampai dengan tidur cepat. Ada nilai-nilai yang Adi Pangasuti itu bisa masuk di situ ya. Betul. Mulai dari bangun pagi ya, kedisiplinan yang akan dibangun, kemudian ibadah, olahraga, bermasyarakat. Bermasyarakat itu kan sangat luas. Kemudian juga gemar belajar itu juga sangat luas. Saya rasa Adi Pangasuti ini mau masuk dari manapun saya rasa bisa. Karena nilai-nilai yang dibangun dari Adi Pangasuti dengan hastalaku itu adalah nilai-nilai kearifan lokal ya, budaya Jawa, yang itu nuansanya umumnya juga dalam rangka untuk penguatan karakter. Kalau nanti dari 8 itu kemungkinan tidak ada yang match ya, tidak bisa disambungkan, tapi saya hakul yakin itu bisa disambungkan. Itu kan bisa dengan menggunakan pendekatan yang ketiga. Ya, pendekatan lain ya dalam rangka untuk penguatan karakter. Jadi terpenting adalah kalau kami ya yang di pendidikan ini, saya rasa misalnya anak-anak kita itu ada pelajaran bahasa Jawa sajalah. Itu bahasa Jawa itu kan akan membawa kepribadian anak-anak kita itu akan lebih santun, ya, atau lebih artinya hormat pada guru dan seterusnya. Maka hastalaku yang nuansanya adalah sebagai budaya lokal Jawa, ini saya rasa nilai-nilai karakter yang dibangun itu luar biasa. Ya, jadi yang saat ini Adi Pangasuti itu sudah diimplementasikan sekian banyak ya di satuan pendidikan di Jawa Tengah ya. Saya rasa ini dengan kurikulum yang sekarang, karena perlu diketahui juga bahwa kurikulum ini tidak mengubah kurikulum yang sebelumnya. Jadi kurikulum ini hanya bagaimana dengan misalnya pendekatan-pendekatan yang tadi misalnya disampaikan Bu Asri, ada deep learning-nya, ada pendekatan pembelajaran yang mendalamnya. Jadi saya rasa kolaborasi, artinya insersi dari sekolah Adi Pangasuti, dari Adi Pangasuti sampai sekarang pun masih tetap relevan ya dengan situasi sekarang. Jadi mau masuk kokurikuler itu juga saya rasa bukan suatu hal yang susah. Tapi juga saya titip Bu Asri ya kepada teman-teman yang ada di satuan pendidikan. Jadi bahwa memang harus dipahami dulu. Pahami dulu antara bagaimana implementasi penerapan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra. Ini harus paham dulu. Lah kalau ya, jadi bagaimana perbedaan-perbedaan ini teman-teman, dan saya yakin ya itu di satuan-satuan pendidikan sudah ada. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, fleksibilitas kokurikuler ini saya rasa ini adalah bisa dipergunakan untuk pintu masuk ya dari kegiatan apapun dalam rangka untuk pencapaian 8 profil lulusan tadi. Termasuk salah satunya adalah
bagaimana hasta laku ini nanti sebagai upaya untuk penguatan mencapai profil lulusan tadi. Betul sekali. Berarti Adi Pangastuti, Sekolah Adi Pangastuti yang mengimplementasikan 8 nilai hasta laku itu sangat relevan sekali ya Pak, dan itu akan tetap relevan walaupun mungkin kurikulumnya juga berubah gitu. Karena kita berprinsip kompetensinya harus global, tetapi jati dirinya tetap lokal, begitu ya Pak. Baik nih, berkaitan dengan tadi ada beberapa cara untuk memasukkan pengembangan atau penguatan karakter melalui kurikuler nih. Bagaimana sekarang peran guru Pak? Kalau tadi di kebijakan dinas, sekarang peran guru dan tenaga kependidikan dalam mensupport ataupun mengarahkan nih kegiatan ekstrakurikuler supaya selaras dengan pembentukan karakter siswa. Iya, jadi sebenarnya selama ini sudah ada program-program yang dilaksanakan di sekolah ya. Mulai zaman saya guru sampai sekarang saya rasa ya Bu Asri ya, itu masih ada namanya 3S atau 5S misalnya ya, sopan, senyum, atau apa Pak? Senyum, senyum salam, ya. sapa, Oh iya. iya. Senyum, salam, sapa, ya. sopan santun. Senyum, salam, sapa, sopan santun misalnya. Itu kan salah satu implementasi dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Betul. Ya, mulai dari situ pagi. Kemudian mungkin sekarang yang bisa ditambahkan itu seperti sudah ada pagi ceria, kegiatan misalnya senam. Ini sudah ada senam ini ya, senam yang senam apa itu namanya? Ya, senam anak Indonesia hebat. Itu saya rasa program-program yang bisa dilaksanakan, dan itu bisa artinya program harian ya, yang bagaimana peran guru bisa mendampingi anak, bisa bersama-sama dengan siswa, dengan murid ya. Itu kemudian juga tenaga kependidikan yang dulu mungkin sebenarnya implementasi dari G7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu secara parsial sudah dilaksanakan. Hanya sekarang tinggal bagaimana itu dibuat ya menjadi suatu program yang sistematis ya. Sistematis, kemudian ada pengukuran nilai, ada nilai formatifnya, kemudian juga ada nilai sumatifnya, dan terpenting adalah sekarang bagaimana pelibatan yang namanya catur pusat pendidikan. Betul. Ya, jadi pendidikan itu tidak bisa dilakukan oleh sekolah sendiri, tapi bagaimana kemudian sekolah ya bersama-sama dengan orang tua, kemudian masyarakat dan juga media. Ya, media itu sekarang jangan di blow up ya dengan isi-isi yang nuansanya itu nilai-nilai yang artinya pendidikan itu belum punya kontribusi yang besar ya, bagaimana untuk mengubah masyarakat, bagaimana agar anak-anak kita itu lebih berkarakter. Maka nanti teman-teman media ini coba kita ajak ikut ya, berkontribusi agar penanaman karakter itu kemudian bisa merambah ke masyarakat ya, yaitu dengan misalnya diantaranya ya memblow up hal-hal praktik-praktik baik yang terjadi di satuan pendidikan, baik itu oleh siswa maupun oleh sekolah. Itu dari apa? Yaitu dari assessment tadi. Jadi ketika ada assessment formatif, artinya kebiasaan siswa, katakanlah hari ini bangun pagi, taruhlah bangun pagi. Siswa itu bangun pagi dengan kesadaran sendiri apa tidak? Apakah harus dibangunkan? Ketika itu tercatat secara formatif, kemudian terakumulasi nanti secara sumatif ya misalnya, itu kemudian akan ada peta ya, ada peta siswa mana yang kira-kira perlu penguatan karakter ini. Siswa mana yang perlu penguatan karakter misalnya olahraga misalnya begitu. Misalnya ada obesitas misalnya, mungkin ya diperlukan penguatan dari karakter, taruhlah kesehatan misalnya begitu. Nah, ini yang harus dilakukan sehingga gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia itu betul-betul harus sampai pada tataran implementasinya. Jangan berhenti hanya di gerakan. Sebenarnya namanya sudah gerakan. Iya. Kalau gerakan itu sebenarnya artinya sudah tumbuh dari dalam kan? Tergerak dulu. Ya, tergerak. Artinya bukan sebuah program. Ya, tapi kalau artinya nilai dari sebuah gerakan itu lebih besar daripada hanya program. Maka ini kita perlu mendampingi ya satuan-satuan pendidikan, dan pada Bapak Ibu guru, kemudian tenaga kependidikan mempunyai peran yang besar bagaimana gerakan ini bisa sukses. Betul sekali, luar biasa ya Pak. Dan ketika tadi Bapak berbicara tentang catur
pendidikan ya Catur Pak? pusat pendidikan. Catur pusat pendidikan. Kalau dulu ada tri pusat, sekarang Ya, tambah catur satu tambah lagi. media ya. Tambah media, dan saat ini apa yang kita lakukan ini juga bagian dari catur pusat pendidikan, yaitu dengan media podcast kita menyebarkan tentang kokurikuler, juga program-program, dan memberikan pencerahan juga tentunya untuk sekolah-sekolah. Nah, berbicara tentang media Pak, nah juga ada digitalisasi juga yang merupakan salah satu dari faktor kerangka pembelajaran mendalam kalau tidak salah ya Pak ya. Ada kemitraan, ada pedagogis, kemudian digitalisasi, pemanfaatan digital. Nah, saat ini apakah nanti akan ada juga kebijakan untuk mengoptimalkan digitalisasi dalam program akselerasi implementasi kokurikuler ini? Saya rasa media itu bukan berarti harus media cetak, media elektronik, media. Dengan media sosialnya yang dipunyai anak, dipunyai murid ya, dengan media yang dipunyai satuan pendidikan, kemudian media yang kemudian kalau misalnya kami di Dinas Pendidikan ya ada praktik-praktik baik. Jadi kami itu rajin ya mengumpulkan Instagram dari satuan-satuan pendidikan yang nanti punya nilai-nilai praktik baik yang perlu disampaikan pada khalayak ya, pada masyarakat. Jadi digitalisasi ini sesuatu yang saya rasa juga tidak bisa tidak, itu harus dilakukan, dan saya sendiri kebetulan mempunyai program agar implementasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia itu bisa kita melakukan monitoring, bisa melakukan pemetaan secara digital. Kalau di tataran kami harus mempunyai bukti-bukti bahwa satuan pendidikan ini sudah mengimplementasikan G7K itu dengan tepat ya, dengan pas. Itu bukti itu apa? Yaitu kalau bukti yang kemudian secara digital kami peroleh ya, tidak hanya sekedar disampaikan secara lisan, tentu kami kan bagaimana pengukuran ya, ketercapaian dari gerakan itu di satuan pendidikan kami punya petanya. Maka di tataran kami dengan pelibatan stakeholder ya, Bapak Ibu pengawas, kemudian para seksi, kemudian juga kepala sekolah, ini akhirnya kan semuanya mempunyai pemahaman yang sama ya, bagaimana rapor ya dari satuan pendidikan kaitannya dengan implementasi dari gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bisa termonitor dengan baik. Maka saya pikir ya kita tidak bisa tidak, di era sekarang itu digitalisasi sudah sangat luar biasa, dan itu kita harus ya mengikuti perkembangannya. Hanya sekarang bagaimana agar anak-anak kita itu jangan sampai kemudian pemanfaatan digital itu kemudian mereka salah ya dalam mengambil informasi-informasi yang pada akhirnya kemudian itu akan memberikan hasil yang buruk pada anak-anak. Ini contoh kasus yang terakhir yang kemarin ada peristiwa penyampaian pendapat ya, yang kemudian ada di antara anak-anak kita yang terlibat ya, yang ternyata mereka itu hanya melalui ajakan ya, melalui ikut-ikutan, dan itu akhirnya merugikan diri sendiri. Ada anak kita yang sampai nyun sewu akhirnya harus terluka misalnya ya, kemudian harus bermalam di kepolisian misalnya ya. Ini adalah salah satu peran ya media. Jadi ketika mereka memanfaatkan media itu dengan baik ya, harapan saya mereka akan mendapatkan hal-hal nilai-nilai positif dari media. Harapan kita begitu. Ya, ini pesan juga untuk para sobat Simfoni dimanapun berada ya. Boleh berpendapat, boleh mengemukakan inisiatif, boleh juga aspirasinya dikeluarkan atau disampaikan tentunya dengan cara yang baik, dan hati-hati dalam membaca berita apapun di media, jangan sampai menjadi korban hoax, termakan berita hoax, begitu ya Pak Agung ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang guru, tenaga kependidikan, bagaimana mengarahkan dan juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan kokurikuler ini. Nah, sekarang kalau kemitraannya berkaitan dengan orang tua nih Pak, seperti apa kira-kira keterlibatan orang tua dalam mengimplementasikan kokurikuler di sekolah dan supaya lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi sudah saya sebutkan mengenai catur pusat pendidikan, dan orang tua memang berada di situ ya. Artinya bagaimana sekarang mengembalikan pendidikan itu sebagian kepada keluarga. Ya, jadi pendidikan tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari sekolah. Maka kemudian bagaimana kolaborasi antara sekolah dengan orang tua.
kita harus mempunyai satu persepsi bahwa orang tua itu adalah tetap merupakan orang tua biologis dari siswa tersebut. Kita yang di sekolah ya guru itu adalah menjadi orang tua akademik. Jadi mestinya antara orang tua dengan sekolah itu ya satu visi harus bergandengan tangan. Kalau selama ini masih ada kita jumpai ya kemudian ada artinya pengaduan orang tua ke sekolah ya, pengaduan sekolah oleh orang tua ke media, itu artinya kanal komunikasi itu belum berjalan dengan baik. Ya, maka perlu satu bahasa. Maka dengan cara apa? Penguatan misalnya mungkin sudah banyak ya satuan-satuan pendidikan yang ada paguyuban orang tua. Komite. Ya, wali kelas, komite. Mungkin juga sudah saatnya orang tua itu kemudian melalui kegiatan-kegiatan positif ya, kegiatan parenting ya, kegiatan kemudian entah dalam maksimal 1 semester lah ya, coba bersama-sama mengadakan sebuah kegiatan sehingga orang tua itu peran positifnya ya, kaitannya dengan murid ya, kaitannya dengan anak didik dan kolaborasinya dengan sekolah itu bisa nampak. Maka kita harapkan jadi dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia di mana catur pusat pendidikan ini kita mulai gemakan kembali, dan kalau diperlukan itu sekolah segera membangun komitmen bersama. Ya, membangun komitmen bersama. Harapan saya ya nanti kalau sekarang belum ya, itu coba sekolah mengundang orang tua, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengundang media untuk membuat komitmen bersama kaitannya dengan upaya untuk penguatan karakter kita. Jadi semuanya nanti anak-anak kita itu ada kontrol di sekolah, ada kontrol di rumah, ada kontrol di masyarakat, dan juga ada kontrol oleh media. Yang terjadi selama ini mungkin penjenengan pernah mendengar ya berita di media ketika anak misalnya terlambat, kemudian oleh sekolah, oleh guru itu ada hukuman. Yang terjadi adalah bagaimana orang tua justru mengadukan sekolah, kemudian ya berlarut-larut sampai dengan berurusan dengan pihak aparat. Ini mestinya tidak boleh terjadi lagi ke depan, karena bagaimanapun pendidikan ini menjadi tanggung jawab tadi ya, empat catur pusat pendidikan dari 4 tadi, supaya untuk bisa menjadi satu langkah, satu bahasa kan begitu. Ya, tentunya komunikasi harus berjalan efektif, harus satu konsepsi, tidak boleh miskonsepsi, ya Pak ya, dan harus mempunyai visi misi yang sama gitu. Kalau berkaitan lagi dengan guru nih Pak, saya sendiri sebagai guru juga tentunya harus paham tentang kokurikuler ini, bagaimana untuk bisa mengimplementasikan dalam sekolah. Karena kalau berkaca pada pelaksanaan profil pelajar Pancasila yang dulu ada Project P5 nih Pak, memang sudah banyak sekolah yang melaksanakan dengan tepat gitu ya. Akhirnya kreativitas anak berkembang, kemudian kemandirian dan luar biasa melihat karya-karya anak. Tapi tidak sedikit juga nih Pak, ada sekolah yang belum bisa menerapkan dengan baik. Artinya jika ada gelar karya, maka gelar karya itu dibikin semewah mungkin, tetapi ternyata yang membuat itu adalah orang tuanya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu atau mengantisipasi terjadinya hal yang sudah pernah terjadi sebagai evaluasi nih Pak, bagaimana kita mengoptimalkan peran guru? Mungkin apakah ada pelatihan untuk kapasitas guru terkait ini? Ya, saya rasa itu hal yang jawaban yang sudah dari pertanyaan Bu Asri ya. Jadi teman-teman guru itu bagaimana memahami kegiatan-kegiatan yang di sekolah ya, jadi intrakurikulernya, tanggung jawabnya Bapak Ibu guru terkait dengan mata pelajarannya. Bahkan sekarang itu bisa dilakukan yaitu dengan integrasi dengan berbagai mata pelajaran. Saya rasa kalau kurikulum ini dengan alokasi waktu yang masih seperti halnya kurikulum Merdeka, itu ruang untuk kegiatan kokurikuler itu sangat terbuka ya, sangat terbuka. Dan kita harapkan guru-guru itu juga mempunyai konsepsi yang betul kaitannya dengan kokurikuler itu. Dan satuan pendidikan itu juga dalam menentukan kegiatan-kegiatan kokurikuler itu seperti apa, saya rasa juga harus menjadi keputusan bersama. Jadi artinya Dewan Pendidik ya dan tenaga kependidikan itu mempunyai peran juga di dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan di sekolah ya. Jadi
jangan hanya asal jalan saja mana yang mudah. Ya, sekarang kegiatan itu pokoknya terpenting itu adalah bagaimana agar apa yang menjadi goal ya, profil lulusan tadi disesuaikan dengan identifikasi sesuai dengan isu-isu yang ada di satuan pendidikan. Itu berbeda, isu satu satuan pendidikan dengan yang itu bisa berbeda. Maka kokurikuler itu bisa saja berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Makanya saya harapkan teman-teman guru juga terus belajar ya, bagaimana memahami tentang kegiatan-kegiatan kokurikuler misalnya, termasuk dengan sekarang ini baru giat ini ya, ada pembelajaran yang mendalam ya. Pelatihan pembelajaran mendalam. Pelatihan itu saya rasa juga satu hal yang bisa diperluas ya di kegiatan-kegiatan yang sifatnya kokurikuler dan seterusnya. Ya, luar biasa Pak. Lalu untuk bisa memonitor supaya akselerasi kokurikuler ini berjalan seperti harapan, bagaimana peran dinas, bagaimana dinas mengambil peran di sini untuk memonitor dan memastikan berjalannya akselerasi ini terjadi dengan baik. Jadi sebenarnya tentang kokurikuler ini kan bertingkat ya, mulai dilaksanakan oleh siswa, pembiasaan oleh siswa, kemudian juga nanti wali kelas terlapor ke orang tua, kemudian di sekolah paling tidak kepala sekolah itu punya peta terhadap siswanya, terhadap kelas yang mana. Kemudian kami dengan melibatkan Bapak Ibu pengawas, pendamping itu bertanggung jawab atas segala layanan pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu. Nah, kami yang ada di cabang dinas itu bertanggung jawab dan juga akan memonitor. Nah, untuk saat ini yang saya kembangkan itu bisa dipermudah dengan digital tadi, dengan dashboard. Dengan dashboard misalnya kalau saya saat ini sedang membuat program itu namanya praktis berdaya. Praktis berdaya itu sebuah dashboard yang nanti akan memonitor mulai dari kebiasaan siswa setiap hari, kemudian bagaimana di rumah orang tuanya akan memberikan laporan juga, kemudian nanti di tataran di satuan pendidikan seperti apa, maka kami akan punya petanya. Sekolah ini implementasinya sudah pada tataran seperti apa. Dan ini saya rasa akan seperti halnya rapor pendidikan di era di kementerian. Hanya ini program ini kami mulai di level cabang dinas, harapan saya nanti bisa dikembangkan di seterusnya sehingga bisa berkolaborasi dengan kementerian ya dalam rangka untuk memonitor, dalam rangka untuk melakukan evaluasi sudah sejauh mana implementasi penguatan karakter ini terjadi di satuan pendidikan. Luar biasa inovasinya ya Pak, dari Capdin 5 ada dashboard yang bernama praktis berdaya. Baik, kemudian terakhir nih Pak, sebagai mungkin gambaran Pak Agung sendiri, kalau 5-10 tahun lagi kita melihat ke depan, bagaimana Bapak melihat prospek dari pelaksanaan kokurikuler yang kita sudah mulai laksanakan saat ini, dan apa harapan Bapak ke depan? Iya, jadi karakter itu akan terbangun dari mulai pembiasaannya. Kalau pembiasaan ini termonitor dengan baik, ya, kemudian nanti akan dari pembiasaan ini kemudian akan menjadi sebuah budaya. Nah, budaya itu nanti akan menjadi sebuah karakter. Maka kita tidak boleh lengah terkait dengan ini. Ketika ini kemudian kita serius ya, melakukan memonitor, ya, termasuk yang dilakukan oleh Adi Pangastuti ini, saya rasa ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak hebat, ya, anak-anak berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa Pak Agung, terima kasih untuk kesediaannya berbincang-bincang bersama Sobat Simfoni, dan juga ada banyak sekali insight pagi ini Pak tentang akselerasi implementasi kurikulum supaya bisa menambah wawasan kita tentunya, baik itu para siswa, guru, dan juga stakeholder semuanya agar bisa melaksanakan program ini dengan baik. Demikian tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Agung Wijayanto, Kepala Cabang Dinas 5 Jawa Tengah, yang sudah memberikan banyak sekali insight, dan tentunya kami berpesan kepada para Sobat Simfoni dimanapun berada, tetap aktif dengan ikut serta dalam program kokurikuler ini dan tunjukkan bahwa kalian juga bisa menjadi bagian dari akselerasi implementasi kokurikuler dari program Sekolah Adi Pangastuti. Demikian tadi untuk podcast Sebar Kauruh hari ini, tetap semangat dan selamat pagi, salam untuk kita semua
terus berdampak untuk Indonesia dan generasi emas. Terima kasih.